Ternyata penerapan syariah Islam walaupun belum 100% itu bisa membawa dampak yang sangat positif ke masyarakat. Kali ini gue berada di Banda Aceh dan ini adalah hari keempat gue di sini dan gue bersyukur banget, alhamdulillah banyak hal yang bisa gue dapatkan dan gue experience langsung di sini. Di antaranya adalah gue merasa aman di sini guys. Jadi perasaan gue ini juga gue konfirmasi dan gue coba tanyakan kembali ke beberapa masyarakat setempat yang gue temui gitu ya. Intinya adalah kalau pulang jam 2 malam pun itu masih ya cenderung aman gitu dibanding kalau kita Jabodetabek. Udah tahu dong kalau malam di atas jam 10 malam aja itu apa kabar ya, ada begal, mungkin ada juga pelecehan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yang gue rasakan adalah walaupun belum 100% bersih, gue ke Banda Aceh dan gue juga ke Aceh Besar, dan di 2012 itu sekitar 13 tahun yang lalu gue juga pernah ke Banda Aceh dan ternyata kondisinya masih serupa, yaitu overall lingkungan itu bersih banget ya enggak, cuma overall tuh bersih, sungainya bersih, danaunya bersih gitu. Dan ini juga bisa ya mungkin yang bagi warga Aceh juga gitu ya, baik di Banda atau di mungkin di Aceh Besar, itu boleh mungkin konfirmasi pernyataan gue bener atau enggak. Tapi overall dibanding dengan sebagian besar wilayah di Jawa yang pernah gue kunjungin atau wilayah lain, let's say di Sumatera atau Sulawesi yang gue pernah kunjungin, hitungannya bersih kayak gitu. Terus yang ketiga, gue ngerasa walaupun ada pemberitaan mengenai LGBT di Aceh atau ada pemberitaan mengenai hal-hal yang negatif lah di Aceh, tapi itu tuh masih terdata gitu. Dan yang bikin gue shock culture adalah waktu gue maghrib, gue mau ngambil laundryan gue, itu tutup. Terus juga sama, kita ke restoran bilang mau close bill, cepat ya kak bayar, kita mau close bill, sekarang apa nanti. Ternyata setiap maghrib semua toko itu wajib tutup guys. Itu wajib tutup dan untuk ya melaksanakan sholat maghrib. Satu sisi gue pikir apa ini masyarakat bisa terima, ternyata masyarakat bisa terima dan sudah cukup terbiasa soal hal itu gitu, dan which is menurut gue bagus gitu. Dan gue juga, kalau lo pikir bahwa non muslim itu nggak bebas di sini, ya gue nggak tahu, cuma yang gue lihat, gue pernah melihat pakai mata kepala gue langsung, di tengah banyaknya perempuan Aceh yang berhijab, itu ada wanita Chinese yang tidak mengenakan hijab gitu. Jadi so what do you think about that gitu. Ya tentu saja tidak ada daerah yang sempurna, tentu saja tidak ada wilayah yang betul-betul sempurna, tapi menurut gue penerapan syariah Islam di sini itu membantu banyak banget hal gitu ya, di antaranya terdatanya gitu. Dan teman gue juga ada di sini gue nanya gitu, dan dia pernah lihat langsung waktu itu hukuman, gue nggak tahu ya, entah nyuri, entah zina, I don't know exactly, tapi dia pernah ngeliat yang kayak gitu. Yang suka nanya, tahu algojunya siapa? Enggak, kata dia, ternyata algojunya juga dilindungi haknya gitu, karena kan memang ini dampaknya adalah membuat jerah, dan itu benar-benar ngurangin repetition dari perilaku yang sama. Terus gue bilang gini ke teman-teman gue di Banda Aceh, mungkin Banda Aceh kurang nggak semenarik Jakarta ya, mungkin Banda Aceh nggak semeriah kota-kota besar lainnya, cuma Banda Aceh itu aman. Setidaknya nggak perlu banyak pikiran. Contoh misal di Jabodetabek, kita kan harus berhadapan survival mode terus kan, kayak dengan macet, dengan begal, dengan copet, dengan pelecehan, dengan penipuan gitu. It's like our daily challenges lah gitu. Kayak ya ada aja yang mesti dihadapi gitu. Jadi pikirannya tuh kadang udah capek duluan, belum sampai tempat kerja capek duluan. Terus teman gue bilang ya memang Aceh ini memang slow living gitu, jadi kita cenderung yang bisa fokus ya kerja aja gitu kan, dan sebagainya. Dan teman gue ini memang pernah kerja juga di Jakarta gitu. Terus ya I agree with that, kayaknya iya sih gitu. Terus gue berpikir kayaknya boleh juga nih gue tinggal di Aceh mungkin ya, but Banda Aceh mungkin agak terlalu panas buat gue, walaupun bagus view-nya dengan banyak pegunungan. Mungkin around Benar Meriah, Takengon, I don't know, mungkin gak tahu, tapi ini cukup menarik untuk dipertimbangkan. Dan apa yang bikin gue serak adalah yaitu daerah istimewanya ini gitu, atau Nanggro Acehnya ini, Darussalam ini, yang penerapan Islam walaupun balik lagi belum sempurna, belum 100% banget, tapi setidaknya banyak banget. Yang belum sempurna aja ini udah banyak banget keamanan yang bisa dilakukan gitu loh, yang bisa didapatkan masyarakatnya gitu sih. So itu yang gue rasakan ya, yang disclaimer ini yang gue rasakan dan gue amati. Oh satu lagi gue lupa, gue mau share ini terkait dengan estetika sih. Jadi gue perhatikan toko-toko di Banda Aceh itu yang kayak
mau toko parfum, mau toko apalah gitu, pusat segala macam. Ya pokoknya mau toko kelontong itu overall tuh estetik dan rapih. Ya nggak sih? Perhatiin deh. Coba bandingin sama Jabodetabek. Ya satu area tuh cenderung rapi gitu. Sampah pun kalaupun ada yang berserakan tuh sedikit lah. Let's say gue bilang, misal dari 100% gue jalan-jalan, gue ke bandara, gue ke area perkantoran, gue ngapal ya nama-namanya jalannya karena agak susah gitu. Intinya yang gue dapati adalah cenderung rapi, cenderung estetik gitu, dan mereka memperhatikan keindahan gitu. Dan semua sungai literally gue lewatin banyak sungai, sampai kaca besar gue juga ngeliat banyak sungai, cukup ya lumayan lah, let's say kayak sekitar 5 kali ya, itu nggak ada yang kotor gitu. Gue nggak yang sampai zoom banget sih, cuma gue ngeliat kan, gue perhatiin pinggir segala macam, itu overall bersih, keren sih dan salut gitu. Dan di sini juga jarang banjir, dan lu boleh cek data, ternyata termasuk yang wilayah hutannya terjaga dibanding semua wilayah Indonesia adalah provinsi Aceh gitu. So proud of you Aceh. Tentu aja kekurangannya ada juga, cuma gue nggak perlu share karena gue rasa kekurangannya ya masyarakat Aceh sendiri sudah tahu, dan semoga kita bisa sama-sama berbenah juga gitu ya, semakin lebih baik lagi. Kayak gitu, dan thank you. Thank you. If you enjoy my content, you can like, comment, and share.